Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita boleh ada di akhir pekan lagi. Dan kita bersyukur kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik, teramat baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk, saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawakan korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku menyerahkan syukur, suatu yang baik. Oh, suatu yang baik. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, satu Tuhan baik selamanya. Korban syukur tertempat kudus Tuhan. Hatiku
limpah dengan sungguh, sebab Tuhan baik selamanya. Awal korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Masuk baik. Selamanya Kau baik, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, kami sembah. Sebab Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Teramat baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah tempat perlindungan yang teguh, kota benteng yang teguh, tubuh pertahanan, menara perlindungan, menara keselamatan. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ajaib, 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 kau Tuhan. Haleluya. Mulia, mulia, mulia. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, ya Allah. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup. Sebab Engkau tak menahan kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Engkau limpahkan, Engkau curahkan dengan kasih-Mu yang ajaib. Setiamu Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami dari yang jahat. Engkau pelihara kami dengan kemurahan kebajikan-Mu. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Sekalipun laut bergelora, sekalipun bumi bergoncang, gunung beranjak, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tak kekurangan satupun yang baik. Sebab Engkau Bapa penyedia bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang memelihara bunga bakung di padang. Engkau yang memberi makan burung-burung di udara. Engkau yang menghiasi bunga bakung di padang. Engkau yang memelihara kami, menghiasi hidup kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Rasa aman kami bukan pada perkara-perkara dunia. Rasa aman kami hanya ada di dalam-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya sandaran. Engkau satu-satunya pengharapan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hatiku percaya.
dan hanya kepadamu percayakan seluruh hidup. Sebab Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami hanya di dalam-Mu. Kau setia, Bapa, Kau setia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa yang setia. Amin. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwamu dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa yang setia.
Kau tunjukkan kasih setiamu dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh, karena janji-janji firman-Mu yang menyegarkan kami, yang menenangkan hati kami. Sebab itu, pagi hari ini kami buka hati kami lagi, hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Apakah sudah ada Ibu Mirianti? Oh, oke. Kayaknya tidak ada. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Hari ini renungan kita, saya ini like. Kejadian pasal yang kelima, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut hari ini Ibu Ros atau Ibu Mirianti? Ibu Mirianti ya? Bukan Ibu Ros kan? Doa, Pak. Oh, Ibu Ros doa. Oke, sorry. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, hal yang pertama dari ayat ini yang tentu yang mau saya ingatkan lagi, seperti ayat 1 katakan, bahkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, jadi seperti yang berkali-kali saya katakan, untuk menjelaskan Tritunggal, maka satu-satunya gambaran yang paling tepat untuk menggambarkan tentang Tritunggal, ya manusia itu sendiri. Walaupun terkadang ada begitu banyak pendeta memberikan ilustrasinya dengan berbagai macam contoh, seperti telur lah, yang ada cangkang putihnya dan kuningnya. Tapi bagi saya itu ya kurang tepat. Karena cangkang telur itu, terus putih telur, kuning telur itu bisa dipisah-pisahkan.
Atau ada yang memberi ilustrasi satu bolu dibagi 3, tiap bagian tetap bolu. Ya, bagi saya ya silahkan saja. Tapi satu-satunya gambaran yang paling tepat untuk memberikan contoh tentang Tritunggal Allah, ya manusia itu sendiri. Karena memang manusia kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Atau copy paste atau jiplakannya Allah. Karena Allah Tritunggal, ya maka karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, ya kita manusia juga Tritunggal. Karena manusia itu sekali lagi terdiri dari 3 bagian yang ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yaitu kita ini makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi manusia yang satu itu di dalamnya ada 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ketiga-tiganya tidak dapat terpisah. Karena kalau salah satu unsurnya saja nggak ada, maka dia nggak bisa lagi disebut manusia. Seperti yang saya katakan, kalau nggak ada roh, yaitu bukan manusia. Bahkan kalau di ilmu kedokteran, Ibu Mirianti pernah ngomong gini, oh nggak apa-apa, nggak usah takut kalau masuk kedokteran. Karena dari awal, nanti para dosen senior akan ngomong, tolong pegang itu, dianggap hanya sebatas benda, mayat, jenazah. Karena itu bukan manusia lagi, itu sudah jadi benda. Itu. Nah, seperti itu. Atau kalau manusia nggak punya tubuh, nah itu bukan manusia lagi. Nah itu hantu itu sudah, yang bergentayangan. Seperti itu. Kalau nggak punya jiwa, itu bukan manusia yang sempurna. Itu ODGJ. Seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi ya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu clear, jelas. Dan yang kedua, dari ayat yang kedua, kita harus ingat dan tegaskan berkali-kali, manusia yang diciptakan Allah itu jenisnya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Tapi setan, iblis, merusak gambaran itu dengan berbagai macam jenis manusia. Apalagi kalau di Thailand ada berapa katanya? 18 kalau nggak salah ya. 20 lebih. Wah, apalagi hari-hari ini yang namanya LGBT, wah itu bahkan sudah bisa menghamiri namanya organisasi gereja. Saya nggak mau sebut gereja saja, karena gereja eklesia nggak akan pernah bisa terhamiri dengan kenajisan seperti itu. Tapi kalau organisasi gereja artinya strukturalnya, kepemimpinannya, gedung di dalamnya, orang-orangnya bisa terhamiri dengan paham-paham seperti itu. Bahkan beberapa negara bagian di Amerika contoh, itu jangan coba-coba khotbah menyinggung tentang LGBT. Justru kita yang bisa dipenjarakan. Nah, tapi hari ini ya kembali kita diteguhkan. Dan itu tugas kita untuk mengingatkan anak-anak kita. Bahkan untuk tidak menormalisasi situasi itu. Seperti yang Ibu Ros pernah cerita. Ya anak kita sih enggak pelakunya. Tapi ketika anak-anak kita bisa menerima, menormalisasi dan memahami hal itu sesuatu yang wajar, itu pun sudah warning, itu pun sudah tanda bahaya yang besar. Kalau dulu kita punya anak ya baru era 70-an, 80-an, 90-an. Kalau kita lihat anak kita berpasang-pasangan, pria, wanita kemana-mana berdua, lengket kemana-mana, wah nenek bilang itu berbahaya, sampai ada lagunya tahun itu. Nah sekarang justru kalau kita lihat anak kita hanya berdua, pria sama pria, perempuan dengan perempuan, lengket kemana-mana, nggak bisa diperiksakan, nah itu justru lebih bahaya lagi kalau zaman sekarang, Bapak Ibu. Nah, jadi mari terus tanamkan nilai kebenaran ini. Yang pertama, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah itu pernah dirusak oleh iblis.
ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, itu manusia berdosa dengan segala tabiat jahatnya. Nah, sekarang kita ciptaan baru dan Kristus. Nah, kita harus terus menjaga gambar dan rupa Allah dengan hidup sesuai, sepadan, selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, yang kedua, hal yang penting harus ingatkan terus, ingat Tuhan cuma menciptakan laki-laki dan perempuan. Titik. Jadi, bahkan ada ayat-ayat katakan pemburit itu nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, saya akan baca ayat berikutnya. Setelah Adam hidup 130, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, ini kalimat yang penting juga yang harus kita pahami. Kenapa di ayat ini tidak lagi disebut manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang maha kudus itu. Tapi setiap keturunan Adam diciptakan menurut rupa dan gambarnya Adam, yaitu manusia yang berdosa. Soal Tritunggalnya, oke, tetap roh, jiwa, dan tubuhnya. Tapi tidak lagi membawa gambar dan rupa Allah, tetapi membawa gambar dan rupa manusia, yaitu berdosa. Nah, ini ayat yang jadi dasar, ya memang semua yang dilahirkan oleh manusia yang berdosa, itu adalah manusia berdosa. Makanya di Mazmur 51 ayat 5, pemazmur berkata, aku ini dikandung di dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Jadi bukan seperti paham orang di luar Kristen bahwa bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Enggak, Bapak Ibu. Tapi kalau dalam keadaan masih polos, saya setuju. Tapi kalau dalam keadaan suci, itu enggak. Karena firman Tuhan jelas katakan. Baik dari Kejadian pasal 5 ayat 3 ini, dan diteguhkan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5. Bahwa semua manusia itu, manusia berdosa itu, diciptakan, dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam. Yaitu manusia berdosa. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, ayat yang keempat, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, ini yang perlu digarisbawain Bapak Ibu. Jadi dari 130 tahun tadi sampai 800 tahun, itu berarti ada sekitar 770 tahun Bapak Ibu. 670 ya? Oh ya, 670. Oke, makasih istriku. 670 tahun Bapak Ibu. Bayangin berapa banyak anak-anak Adam dan Hawa setelah 670 tahun. Dan zaman itu nggak ada yang namanya KB, nggak ada namanya pencegah kehamilan. Nah, anggap aja kalau dua tahun sekali saja berarti sudah 335 anak yang lahir. Dan ketika Adam baru berumur 150 saja, anak pertamanya itu sudah umur 20 tahun. Nanti tambah 2 tahun lagi, anak yang kedua sudah umur 22 tahun. Nah, jadi ada kemungkinan penafsiran. Jadi manusia bertambah itu ya waktu itu dari antara mereka sendiri, adik-beradik. Nah, terus masing-masing mereka juga beranak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dan usia mereka rata-rata 800 sampai 900 tahun semua. Jadi dalam rentang waktu yang cukup lama, nanti di daftar itu, ya makanya Adam itu bahkan bisa hidup sampai zamannya siapa. Metusalah, Nuh, itu kait-mengait Bapak Ibu. Jadi nggak usah pusing kok, udah ada banyak manusia lain. Apakah Tuhan menciptakan manusia yang lain? Alkitab tidak pernah mencatat Allah menciptakan manusia yang lain. Enggak. Tapi ya bagi saya logika sederhananya seperti itu.
terus anak Adam, ya waktu itu, dalam konteks waktu itu diizinkan mereka menikah, adik-beradik. Terus mereka punya anak, sudah semakin berkembang lagi dan berkembang lagi. Makanya kita kan disebut, memang kita cuma satu garis keturunan dari Adam kalau ditarik semua. Nggak ada dari keturunan selain Adam. Jadi dalam hal ini, konteks ini, ya diizinkan. Walaupun sekarang banyak budaya, khususnya sejak bangsa Israel, mulai ada aturan. Walaupun aturan itu masih ada yang namanya pariban, yang sekarang, pariban itu dalam artian yang diadopsi oleh suku Tapanuli. Nah, kalau Chinese kan jelas pokoknya, kalau sama marga, nggak boleh, karena ditarik garis dari patrilineal, ya, kalau nggak salah ya. Ya, dari garis pria. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh seperti waktu kasusnya Ribka menikah sama Ishak. Ketika mereka punya anak, dan salah satunya itu Yakub, nah, itu kan nikah waktu si Yakub lari ke kakaknya Ribka, yaitu Laban. Nah, itu contoh pariban kalau nggak salah. Kalau ada yang Tapanuli di sini, tolong diralat kalau saya salah ya. Nah, lebih kurang seperti itu, dan itu diizinkan karena udah beda marga tentunya kalau kalau orang Chinese kan. Karena Yakub pasti marganya ikut Ishak. Nah, kalau anaknya si Laban, Lea dan Rahel itu ngikutin marga Laban, marga mamaknya si Yakub. Seperti itu lebih kurang Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah terlalu bingung. Itu siapa manusia yang lain itu? Nggak usah bingung bagi saya. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 800. Anggaplah, oh Pak, ternyata Set umur 105 tahun baru memperanakan Enos. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Adam waktu itu ya umur 235. Masih ratusan tahun juga Bapak Ibu. Dan Set masih hidup 807 tahun. Nah, masih hidup 807 tahun lagi setelah ia memperanakan Enos, dan garis bawahi lagi, ia memperanakan anak-anak laki dan anak perempuan. Nah, anak Enos bisa saja nikah dengan anak Adam. Anak Adam yang lahir kemudian. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah itu garis bawahi. Itu hal pentingnya. Jadi kita nggak bingung ketika baca Alkitab dengan teliti, dengan cermat. Sehingga kita nggak selalu tanya-tanya. Jadi siapa yang lain itu Pak ya? Wah, itu nggak usah bingung ya. Karena ini, bayangkanlah sudah berapa orang saja ini. Dari Adam, Set, Enos, Kenan, beratus-ratus tahun, mereka beranak cucu, beranak pinak, dan antara anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, sudah nikah lagi, terus hidupnya ratusan tahun lagi, ya pasti banyaklah manusia di bumi itu akhirnya. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu mati. Kenan hidup 70 tahun yang memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berulang-ulang, diulang. Kata kunci dari ayat di dalam Kejadian pasal 5 untuk menjelaskan yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap kebenaran ini dan nggak usah bingung, nggak usah tanya-tanya lagi. Berarti siapa yang nanti yang dikatakan akan bertemu dengan Kain, akan membunuh dia? Kan waktu itu nggak banyak orang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok.
Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Entah sudah berapa ratus dan berapa ribu orang sudah. Kalau model seperti ini Bapak Ibu. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Walaupun cuma sekitar 300 tahun, tapi dia tetap memperanakan lagi anak-anak laki dan perempuan, Bapak Ibu. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini salah satu orang yang tidak mengalami kematian secara fisik dalam artian menanggalkan tubuh jasmaninya. Dia diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Ini manusia yang paling panjang umurnya. Tapi sekali lagi, maupun paling panjang umurnya, itu hanya mencapai 969, 969, nggak mencapai 1000. Makanya ayat ini juga boleh dijadikan patokan dari apa yang Allah firmankan bahwa pada hari engkau memakannya, maka pada hari itu engkau akan mati. Karena ingat, satu hari di mata Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia dalam kronos setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Nah, tapi Tuhan berfirman pada waktu itu kan dalam kekekalan. Yang saya katakan juga kita nggak tahu Adam, Hawa berada di Taman Eden itu berapa hari yang kalau dihitung berdasarkan karbon yang ada di bumi yang diciptakan Allah, itu ya tetap hitungannya ribuan tahun. Makanya nggak usah heran kalau ada ilmu pengetahuan berkatakan, oh ditemukan binatang atau unsur karbon dalam bumi, perut bumi ini yang usianya ribuan tahun. Bahkan lebih dari 10.000, bahkan ratusan tahun. Padahal bumi yang terukur kronosnya, kronologinya, itu memang baru 6.000 tahun, karena dihitung secara kronos itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap apa yang saya jelaskan ini membuat kita mempunyai wawasan baru, jadi nggak bingung. Atau ya seperti kebanyakan orang, sudahlah Pak, pusing lah Pak, aku udah mau pikirin lah. Nggak sederhana nih Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca Alkitab dengan pelan, perlahan, dalam tuntunan hikmat Tuhan, nggak rumit-rumit Alkitab itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Setelah Lamek hidup 180 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama No. Sebab katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dan kalau berdasarkan dihitung-hitung, Metusalah itu meninggal pada waktu air bah itu datang. Kalau saya salah, tolong diralat kalau ini pernah. Pokoknya antara Metusalah dan Nuh itu ada kaitan kisahnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh searching di Google ya. Karena arti Metusalah kalau nggak salah ya. Pada waktu dia mati, air bah itu datang. Lebih kurang seperti itulah. Tapi bagi saya yaitu hanya penambahan wawasan. Tapi hal yang penting sekali lagi dari hari ini yang kita pelajari, ingat, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi nggak usah pusing tentang Tritunggal, karena memang kita juga Tritunggal, roh, jiwa, tubuh, tapi satu. Walaupun masing-masing bagiannya itu berbeda satu dengan yang lain. Roh itu bukan jiwa, jiwa itu bukan tubuh,
tubuh itu bukan roh. Sama seperti Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Tapi mereka satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Seperti itulah manusia. Walaupun sekali lagi pernah dirusak gambar itu, tapi di dalam Kristus kita bersyukur gambar dan rupa Allah itu dipulihkan dalam hidup orang percaya. Yang kedua, Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, pria dan wanita. Udah, titik. Nggak boleh ditambah-tambahin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nggak usah bingung lagi soal Allah menciptakan manusia lain atau enggak ya, selain Adam dan Hawa. Enggak Bapak Ibu. Jelas cuma Adam dan Hawa. Tapi kenapa banyak manusia bertambah banyak? Ya karena umur mereka waktu itu rata-rata yang paling muda tadi saya lihat, ya selain Henok ya Bapak Ibu ya, ada yang cuma 777 tahun. Tapi selebihnya rata-rata di atas 800 dan ada yang 900. Jadi itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Semoga ini menjadi pengetahuan, kebenaran bagi kita, tapi kebenaran yang juga memerdekakan hidup kita untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, silakan Ibu Ros yang akan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Dan kami bersyukur buat renungan hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan, semakin kami setiap hari Tuhan merenungkan firman-Mu, semakin kami mengerti. Tuhan beri kami pengertian, tambahkan hikmat bagi kami Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Heri ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, tambahkan dengan hikmat yang baru Tuhan, agar setiap kami juga Tuhan, oleh pencerahan-Mu kepada Pak Heri, kami juga menerima pencerahan yang baru. Terima kasih Bapak, kemanapun Pak Heri melangkah, Tuhan berkati dan urapi. Ketika dia memberitakan firman-Mu, Tuhan sertai dengan kuasa dan mukjizat. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarganya, istri dan anaknya. Biarlah Tuhan, keluarga ini boleh menjadi panutan Tuhan bagi setiap kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Kembali kami Tuhan akan pokok-pokok doa kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Ongko Tuhan, orang tua kami yang terkasih. Biarlah Tuhan lewati setiap hari Tuhan Engkau berikan damai, sejahtera dan sukacita bagi Pak Ongko. Tuhan berkati juga setiap saraf-saraf di tubuhnya, setiap aliran darahnya, setiap ototnya. Biarlah boleh pulih Tuhan dengan pertolongan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau berkati Pak Ongko sehingga boleh tetap menikmati kasih karunia dan damai sejahtera-Mu dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang merawatnya Tuhan, anak-anak yang merawatnya Tuhan juga berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Berikan Tuhan kemampuan Tuhan di dalam menangani Tuhan dan meredam setiap kecewa, amarah Tuhan atau apapun ya. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan kemampuan yang lebih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anaknya Tuhan berkati. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Anak cucunya juga Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Keluarga besar Pak Heri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para penatua dan pemimpin ibadah dan juga jemaat yang ada di Pelita Tuhan. Kami serahkan penatua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga para pemimpin ibadah. Dan setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam Pelita ini Tuhan, hidup mereka Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Hidup mereka seperti kertas surat yang terbuka untuk kami lihat Tuhan, untuk kami jadikan contoh dan panutan. Dan berkati hidup mereka, keluarga mereka Tuhan, agar kemanapun mereka melangkah Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Saat mereka menyatakan kebenaran firman-Mu, memberitakan firman-Mu, Tuhan juga sertai dengan kuasa dan tanda mukjizat. Sehingga banyak juga Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan yang lebih, hikmat yang lebih untuk setiap para pemimpin kami Tuhan dan para penatua. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang bijak dan berhikmat Tuhan. Menjadi
panutan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan setiap jemaat yang ada Tuhan, mungkin yang saat ini mengalami sakit atau masalah, biarlah boleh tetap kuat Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita di dalam hati mereka. Dan juga Tuhan di sekeliling mereka Tuhan, orang-orang yang Tuhan percayakan juga boleh memberikan mereka kekuatan, semangat Tuhan. Terima kasih Yesus, setiap pengerja juga di dalam pelita Tuhan, atau setiap kami juga Tuhan, boleh Tuhan mampukan kami dan berikan kami Tuhan hati yang peka Tuhan, untuk memberikan semangat pada orang lain, dukungan kepada orang lain, atau mengunjungi, besuk Tuhan dan mendoakan setiap mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami bangsa yang besar, bangsa yang Kau kasihi ya Bapak. Biarlah Tuhan, Kau dengar setiap doa dan permohonan kami untuk bangsa kami. Kami berdoa agar terjadi Tuhan curahkan pertobatan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap manusia yang Kau ciptakan dari bangsa ini Tuhan, biarlah mengalami pertobatan ya Bapak. Tuhan berikan kesempatan untuk mengenal Engkau Tuhan. Tuhan berikan kesempatan Tuhan untuk bisa bertobat dari setiap dosa dan kelakuan yang tidak benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati setiap hasil bumi dan alamnya, berkati setiap penduduknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik dari setiap permasalahan yang ada ya Bapak. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan berikan Tuhan kemurahan-Mu, kesempatan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap tabir yang menutupi Tuhan setiap mata hati dan rohani mereka Tuhan, Tuhan sikapkan sehingga mereka Tuhan beri kesempatan untuk mengenal Engkau Tuhan, untuk mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa kami ada dalam tangan-Mu, biarlah boleh semakin besar dan semakin kuat di dalam pertolongan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan serahkan ibadah raya Sabtu hari ini Tuhan, dan besok ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Tuhan setiap ibadah yang ada. Biarlah setiap ibadah Tuhan boleh menjawab kebutuhan dari masing-masing jemaat. Tuhan tolong dan campur tangan dalam setiap ibadah boleh berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan. Agar setiap jemaat yang datang Tuhan dan pulang berbeda. Mereka datang dengan ucapan syukur dan pulang dengan damai sejahtera dan sukacita dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan pelita ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, pakai Tuhan pelita Tuhan semakin besar dan bisa menjangkau Tuhan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Dan sertai setiap pelayan, setiap pengerja yang ada. Biarlah bekerja Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Dan hanya dengan satu tujuan untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap pengerja yang ada. Biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka sungguh-sungguh di dalam melayani Engkau Tuhan, dan mengerjakan setiap apa yang harus mereka lakukan. Tuhan berkati keluarga mereka, dan berkati Tuhan setiap anak-anak muda yang melayani di dalamnya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan juga berikan yang terbaik bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pokok doa kami ke tangan-Mu. Kami percaya setiap pokok doa yang kami naikkan Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Dan kami percaya kami sudah menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tangan kami setuju dengan firman-Mu. Tuhan berkati buat hasil. Dalam kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu hari Senin Bapak Ibu ya. Selamat doa. Saya meeting Bapak Ibu ya.